Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya wa qurrat aini wa man aftadi bihi ruhi wa jasadi wa mali wa walidi wa waladi wa jami' ma 'indi sayyidina wa habibina Muhammad alladhi mala'a qalbuhu mala'a Allahu qalbuhu min jalalihi wa 'ainuhu min jamalihi wa udunuhu min ladhidhi khitabihi fa asbaha farahan masrura muayyadan mansura wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan dan memilih kita pada malam hari ini untuk bersama-sama berkumpul dalam kebaikan, berkumpul di dalam keridhaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini tentunya tidak akan diberikan oleh Allah kepada sembarang dan semua manusia terkecuali mereka manusia yang dicintai dan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang demikian inilah manusia perlu bersyukur kepada Allah. Dan untuk hal-hal yang demikian ini pula kita harus menjaga nikmat tersebut. Kita harus betul-betul menjadikannya sebuah pendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal yang seperti ini adalah merupakan haqaiq daripada al-iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah merasakan semuanya? Betapa di majlis seperti ini kita memiliki sebuah ihsas, perasaan yang kita tidak rasakan di tempat yang lain. Di tempat seperti ini seakan-akan hati kita kosong terkecuali terisi kerinduan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di tempat seperti inilah jaring-jaring syaitan yang ada di dalam hati kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dan hati kita serta pikiran kita pada saat ini sama-sama menyatu dan lebur di dalam doa dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Karena kalau bukan karena Rasulullah, maka kita tidak akan pernah tahu apa artinya salat, apa artinya puasa, bagaimana kita melakukan kebaikan. Tetapi karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengetahui banyak hal yang kemudian menjadikan kita insyaallah seperti kondisi kita pada saat ini, keadaan hati dan batin kita pada saat ini, Allah jadikan keadaan ini menjadi kebiasaan dan keseharian keadaan hati kita dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita telah dengarkan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sekarang berada di bulan tersebut. Kita berada di bulan yang sangat mulia. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk di dalamnya dilahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca madaih, kita telah membaca sirah daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan harapan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang mencintai dan dicintai oleh Allah, dan kita dijadikan umat pertama yang akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita mendapatkan anugerah dengan kedatangan tamu-tamu mulia, para ulama, khususnya mereka yang datang dari Madinatul Aulia, Tarimul Ghanna. Beliau adalah Habib Muhtar Al-Habashi dan Syekh Ahmad Nabih Bafadl dan Al-Khatib Syekh Saleh Al-Khatib. Begitu juga datang bersama dengan kita Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Ketua Rabitah Alawiyah Wilayah 3, dan Syekh Ridwan Al-Amiri yang sudah kita sama-sama mengenal beliau, juga Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad, dan tamu-tamu yang lain, para habaib, khususnya Dewan Guru Jalsa Itsnin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah dibacakan kepada kita qasidah, sebuah ungkapan rasa cinta yang sangat mendalam dari Qutbil Irsyad wa Ghawthil Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ungkapan cinta yang begitu kuat dituangkan dalam bentuk pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad senang jika dipuji oleh seseorang yang mencintainya. Pernah satu kali Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat betapa indahnya wajah Nabi Muhammad, begitu bercahayanya wajah Rasulullah, begitu dipenuhinya hati sang paman akan kecintaan kepada ponakannya yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Sayyidina Abbas berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu." Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat gembira wajahnya mendengar seseorang, apalagi yang mencintainya dan dicintai oleh Nabi, ingin memuji Rasulullah. Apa kata Rasul? "Gul ya am." Katakan wahai paman. Mau bilang apa? Silakan. La yaftudillahu fa'at. Mudah-mudahan mulut paman tidak rusak. Mudah-mudahan mulut paman dijaga oleh Allah karena memuji aku sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian memujilah Sayyidina Abbas dan didengarkan oleh Nabi dengan penuh kegembiraan. Sebagian sahabat lagi ada yang ingin memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji di antaranya syair, bait syair yang sering kita dengar ketika Rasul mengatakan, dikatakan kepada Rasulullah, "Wa ajmal wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u." Sampai di bait itu Nabi Muhammad mengatakan, tambah lagi baitnya. Lalu dia berkata, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Demikianlah para salafun as-salih. Di antara sekian banyak ibadah mereka, di antara sekian banyak amalan soleh mereka, mereka mengistimewakan salah satunya dengan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi yang dibaca qasidah oleh beliau ini adalah qasidah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang seandainya qasidah itu disandingkan dengan qasidah pujian yang lain, maka qasidah itu akan menjadi panglima dan terbaiknya. Bahkan qasidah yang dibaca tersebut telah diabadikan
oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini tertulis di bawah kubahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada butir qasidah tersebut yaitu yang berbunyi Nabiyyun khulqul ladzi lahu 'azzamar rahmanu fi sayyidil kutubi, tertulis di samping mihrab Madinah. Dan itu sudah beberapa kali dihapus, tetapi setelah dihapus beritanya muncul lagi dan sampai sekarang tetap tertulis seperti itu. Kuatnya mahabbah, kebenaran dan kejujuran kecintaan seorang umat terhadap nabinya ketika kemudian memuji nabinya dengan kecintaan sebagaimana yang juga dilakukan oleh para pendahulunya sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membuat qasidah-qasidah yang dibaca pada malam hari ini membawa roh kita kepada taman kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahmadullah ala dzalik, dan kita bersyukur dan memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan kita tadi hadirin yang dirahmati oleh Allah telah dibuka qiraatul Quran dengan pembacaan akhir daripada surat Al-Kahfi. Dan yang kita akan baca kitab pada malam hari ini adalah juga terkait dengan apa yang dibaca oleh Qari Ustaz Rian Qala Syekh al-Imam Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Sering kita mendengar nama tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah namanya adalah Muhammad bin Muhammad. Kunyahnya Abu Hamid. Beliau pernah menduduki puncak tingkat tertinggi dari keilmuan dalam Islam. Tidak ada satu bidang ilmu terkecuali Imam Ghazali menjadi orang yang paling alim di dalamnya pada zamannya. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tidak mengajar setiap hari terkecuali minimal 2000 ulama yang hadir di majelisnya. Namun kemudian sampai kepada titik di mana Imam Ghazali berfikir keras ketika membaca ayat Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Dia berfikir 7 lautan ingin dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, akan habis 7 lautan sebagai tintanya. Sementara saya sudah menguasai seluruh ilmu Islam. Dari ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu semuanya dikuasai oleh Imam Al-Ghazali. Sampai beliau memiliki gelar Hujjatul Islam. Beliau berfikir, kenapa begitu sempit Islam ini? Katanya 7 lautan kata Allah di dalam Quran. Lalu ilmu apa lagi dalam Islam yang tidak saya ketahui? Maka suatu hari Al-Imam Al-Ghazali menjadi makmum dari adiknya yang telah lebih dahulu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi makmumnya dan Imam Ghazali menjadi imamnya, di tengah perjalanan, di tengah praktek salatnya, adiknya mufaraqah kepada kakaknya. Lalu ditanya oleh kakaknya, kenapa kamu mufaraqah? Adiknya tidak menjawab. Diadukan kepada ibunya. Lalu ibunya bertanya, kenapa kamu mufaraqah dalam salat bersama kakakmu? Maka adiknya berkata, wahai ummi, bagaimana saya akan menjadi makmum dari seorang imam yang ketika salat saya lihat berlumuran darah badannya? Terdiam Imam Ghazali. Dari situ Imam Ghazali mengetahui adik saya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripada saya.
Karena pada saat Imam Ghazali akan melakukan sholat tersebut, beliau menulis satu kitab tentang risalah haid dan belum selesai. Dan ketika Imam Ghazali dalam sholatnya, beliau terbawa pemikiran tentang kitab yang dikarangnya tentang masalah haid dan belum diselesaikan, sehingga adiknya yang di belakang, yang melihat dengan basirahnya, yang melihat dengan mata rohnya, bukan hanya mata jasadnya, melihat kakaknya sedang berlumuran darah karena fikiran dia di dalam salat tidak utuh menuju kepada Allah, tetapi masih terpecah dengan amalan, dengan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kitab yang sedang dikarangnya. Lalu kemudian Imam Ghazali dimulai dari peristiwa itu beliau masuk ke khalwah. Bertahun-tahun beliau berada di dalam kamar, tidak ketemu dengan orang, tidak lagi mengajar, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan batinnya. Dan ketika batinnya sudah terbuka, maka kemudian Imam Ghazali berkata, demi Allah, setelah Allah bukakan, beri aku fatah, maka ilmu yang demikian aku banggakan karena aku menjadi hujjah dalam Islam. Sesungguhnya tidak ada setetes daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru faham Imam Ghazali kenapa Allah berkata, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Katakan wahai Nabi Muhammad, andaikan lautan semuanya jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka lautan itu akan habis sebagai tinta. Walaupun diisi lagi, akan habis lagi. Diisi lagi, akan habis lagi. Dan kalimat Allah akan banyak yang belum tertulis. Dan para salafun salih mengatakan bahwa kalimat-kalimat Allah yang bagaikan lautan banyaknya tersebut tidak akan mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia sejenius apapun. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling pintar seperti apapun kepintaran ilmunya, cobalah dia membuat nyamuk yang bisa terbang. Dia tidak akan bisa. Buat lalat, ciptakan satu lalat saja, dia tidak akan bisa. Bagaimana dia akan kemudian menghakimi, menghukumi dan menentukan sifat-sifat dan zat-zatnya Allah sesuai dengan keinginannya? Orang dia untuk membuat lalat, menciptakan lalat saya tidak bisa. Sehingga tidak akan pernah ada orang sampai kepada hakikatul Islam wa hakikatul iman, apalagi hakikatul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, terkecuali dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lintas otaknya, lintas pemikirannya, lintas disiplin daripada disiplin ilmu yang ada di dunia, tetapi ilmu yang dimiliki oleh roh dan hatinya. Itulah yang akan membuka semuanya. Beberapa salafun salih berkata bahwa sesungguhnya roh yang ada di dalam jasad kita ini memiliki rahasia saat ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam badan kalian masing-masing. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan, Allah sendiri yang meletakkan tanpa campur tangan siapapun saat memasukkan roh ke dalam jasad. Dan rahasia peletakan Allah Subhanahu wa taala terhadap roh ke dalam jasad kita itu artinya ada sentuhan tangan kudrat, tangan kesucian yang barang siapa ketika rohnya dimasukkan ke dalam jasadnya dan dia mampu mempertahankan kesuciannya dan tidak menjadikan jasadnya sebagai penjara daripada rohnya dengan syahwat duniawi, apalagi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya akan memiliki kekuatan. Dan sebagaimana di situ ada rahasia sirrun nafkhi dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu bagaimana Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada saat mengirim pasukan sekian ribu kilo jauhnya, pasukan untuk berperang, dan Sayyidina Umar berada di kota Madinah, berada di mimbarnya, lalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab,
Dibuka rahasia kekuasaan Allah terhadap Sayyidina Umar, dan dengan mata rohnya Sayyidina Umar melihat bahwa pasukan Islam yang sedang dikirimnya jauh ratusan kilo, ribuan kilo dari tempatnya dia berkhutbah telah direkayasa, siasati oleh musuh untuk dibopong dari belakang dan dihancurkan. Maka kemudian Sayyidina Umar dari Madinah saat dia berkhutbah, beliau berteriak dan mengatakan, ya Sariya al-Jabal, wahai pasukanku, balik kalian ke gunung, karena kalian akan digempur dari belakang. Pimpinan pasukan pada saat itu mengatakan, seperti suaranya Amirul Mukminin. Tetapi mereka tidak berpikir panjang, mereka langsung kembali ke gunung, ke bukit, dan kemudian mereka mendapati posisi yang strategis dan musuh dapat dihancurkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seberapa jauh kekuatan mata kita memandang, tidak mungkin akan tembus ratusan kilo, apalagi sampai ribuan kilo. Tetapi ini terjadi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang bersama-sama dengan sahabat yang lain. Tetapi kenapa kok Sayyidina Umar melihat tapi yang lainnya tidak melihat? Karena Sayyidina Umar memiliki kesucian roh, kekuatan roh yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sekuat apa suara kita? Dengan mikrofon sekalipun kita berteriak selantang-lantangnya, paling cuma 5 atau 10 kilo akan terdengar. Bagaimana ketika itu tidak pakai mikrofon, dengan mulut biasa akan terdengar suaranya ratusan sampai ribuan kilo. Kalau bukan kekuatan suara dari rohnya, tidak mungkin suara Sayyidina Umar sampai mencapai tempat yang sangat jauh seperti itu. Sehingga seluruh potensi dan kekuatan roh kita semuanya sekarang sedang terpenjara oleh badan kita. Tangannya roh kita terpenjara oleh tangan kita yang penuh dengan maksiat. Mata daripada roh kita terpenjara kekuatan dan kemampuannya oleh mata jasad kita yang terlalu banyak memandang sesuatu yang haram. Mulut roh kita, mulut kita punya roh, tetapi menjadi tidak mampu melakukan apapun karena terpenjara oleh mulut jasad yang terlalu banyak bermaksiat kepada Allah. Demikian juga kaki kita, demikian juga fikiran kita, demikian juga hati kita. Sehingga kita kemudian dengan ini memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak seorang pun dari hambaku yang mendekat kepadaku untuk aku terima lebih baik daripada apa yang telah aku fardukan dan aku wajibkan kepadanya. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah wajibnya selesai, wajibnya sempurna, baru kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Begitu wajibnya sempurna, sunnahnya sempurna, maka apa berikutnya Allah Subhanahu wa taala? Maka aku akan menjadi tangannya ketika dia memukul, aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi telinga hamba itu ketika dia mendengar, aku akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Jika dia minta apapun kepadaku, aku akan berikan. Jika dia berlindung dari apapun yang dia takuti, aku akan lindungi. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka majlis yang kita hadiri ini adalah majlis yang bukan hanya ingin mencerdaskan otak kita atau memahamkan dalil-dalil dalam agama yang kita bisa ambil dimanapun, bahkan di internet. Tetapi di majlis seperti ini, mulai daripada bacaan maulidnya, bacaan qasidahnya, bersambungnya kita dengan orang-orang soleh seperti ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendidik roh dan hati kita untuk bisa pada saatnya mengenal dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kepada kita pada malam hari ini terbaik dan sebaik apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan kepada para kekasih-kekasihnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di majlis ini dan majlis ini sendiri akan selalu tersambung dan menjadi penyambung antara hati kita dengan mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
antara roh kita dengan kesucian rahasia yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menjadi janin di dalam perut kita. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu bukan suatu hal yang besar jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Apapun yang menurut kita tidak mungkin, tidak ada kamusnya bagi Allah untuk tidak mungkin. Apapun yang menurut kita mustahil, maka itu ibarat lebih mudah dari membalikkan tangan buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bisa seperti sahabat Nabi, mereka bisa seperti para aulia, mereka mampu dan bisa seperti para solehin, Tuhan kita sama Allah. Nabi mereka dengan Nabi kita sama, Nabi Muhammad. Kitab Quran mereka dan kitab Quran kita sama, Al-Quranul Karim. Salatnya sama 5 waktu. Tapi kalau kondisi kemudian antara mereka dengan kita bagaikan langit dan sumur, itu karena ada hal-hal yang telah salah kita lakukan. Ada hal-hal yang telah salah untuk kita fahami. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allahumma hdina bihudak. Allahumma hdina bihudak. Allahumma hdina bihudak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridak. Wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la taj'alna ya Rab. Wa la taj'alna wal hadirin. Wa ahlihim. ومن عرفهم ومن أحبهم ومن في صلبهم ومن سيولة من صلبهم ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.